Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasanah, NPM 247828042. Di video kali ini saya akan membahas praktikum troubleshoot interference routing. Berbeda dengan konfigurasi awal, praktikum ini menuntut kemampuan berpikir logis dan sistematis untuk menemukan letak kesalahan pada jaringan yang sudah tersedia. Langkah yang dilakukan adalah mengamati topologi. Di sini ada beberapa VLAN telah diterapkan pada switch dan sebuah router atau multiplayer switch. Setelah topologi dipahami, tahap berikutnya adalah melakukan pengujian konektivitas awal. Pengujian dilakukan dengan perintah ping antara host yang berada pada VLAN berbeda. Dari hasil pengujian ini terlihat bahwa komunikasi antar VLAN belum berhasil, yang menandakan adanya kesalahan konfigurasi. Selanjutnya, proses troubleshooting dimulai dari sisi switch. Langkah pertama adalah memeriksa konfigurasi VLAN dengan perintah show VLAN brief. Dari output ini kita memastikan bahwa VLAN yang digunakan sudah dibuat dan port akses telah tergabung ke VLAN yang sesuai. Setelah memastikan konfigurasi VLAN benar, langkah berikutnya adalah memeriksa link terang yang menghubungkan switch dengan router atau switch layer 3. Pemeriksaan dilakukan menggunakan perintah show interface terang. Di sini kita memastikan bahwa interface telah beroperasi dalam mode terang dan VLAN yang dibutuhkan diizinkan untuk melewati terang tersebut. Apabila terang belum aktif atau VLAN tidak diizinkan, maka komunikasi antar VLAN tidak akan terjadi. Oleh karena itu, konfigurasi terang harus dipastikan benar sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Setelah sisi switch diperiksa, troubleshooting dilanjutkan ke perangkat layer 3, yaitu router atau multi-layer switch. Langkah pertama adalah memeriksa konfigurasi interface dengan perintah show IP interface brief. Dari output ini kita memastikan bahwa seluruh sub-interface dan interface VLAN berada dalam kondisi up dan memiliki alamat IP yang sesuai. Selanjutnya, alamat IP pada setiap sub-interface diperiksa. Alamat IP berfungsi sebagai default gateway bagi host di masing-masing VLAN. Jika alamat IP tidak sesuai dengan subnet VLAN, maka host tidak dapat melakukan routing ke VLAN lain. Setelah konfigurasi interface layer 3 dipastikan benar, langkah berikutnya adalah memeriksa default gateway pada host. Setiap host harus menggunakan alamat IP interface router atau SFI sebagai gateway. Kesalahan default gateway pada host seringkali menjadi penyebab masalah yang terlihat seolah-olah berasal dari jaringan inti. Setelah semua konfigurasi diperiksa dan diperbaiki, pengujian konektivitas kembali dilakukan. Perintah ping dijalankan ulang antar host yang berada pada VLAN berbeda. Apabila konfigurasi telah benar, maka komunikasi antar VLAN akan berhasil. Sebagai kesimpulan, praktikum ini melatih kita untuk tidak hanya memahami konsep interference routing, tetapi juga mampu menganalisis kesalahan konfigurasi sesuai dengan sistematis. Kemampuan ini sangat penting dalam mengelola jaringan skala menengah hingga besar, di mana kesalahan kecil dapat berdampak pada keseluruhan komunikasi jaringan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.